Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Amin. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, kali ini kita belajar pelajaran SKI ya, kelas 7C, benar? Benar. Kali ini kita akan membahas tentang apa ini? Coba jelaskan pada ini. Khulafaur Rasyidin. Siapa yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa ya? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, oke, pengganti. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada 4. Siapa aja yang pertama? Abu Yang kedua? Yang ketiga? Utsman. Yang terakhir? Ali bin Abi Thalib. Oke. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, kita akan membahas ya satu persatu. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, kita bahas prestasi-prestasi. Oke, siapa yang tahu di sini Al-Khulafa Ar-Rasyidin artinya apa? Itu kan dari kata bahasa Arab. Al-Khulafa Ar-Rasyidin artinya apa? Ada yang tahu? Al-Khulafa artinya pemimpin. Pemimpin Ar-Rasyidin yang bijaksana. Jadi pemimpin yang bijaksana. Oke. Jadi Khulafaur Rasyidin ini menurut istilahnya adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, sebagai pemimpin, sebagai penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian Khulafaur Rasyidin. Kemudian apa sih latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin? Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW wafat kapan ya? 12 Rabiul Awal. Iya, 12 Rabiul Awal. Ini belum ada yang menggantikan beliau untuk menjadi pemimpin. Karena hal itu antara kaum muslimin, yaitu kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin ini menjadi kacau. Siapa nanti yang bakal menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW? Kemudian hal itu kaum Muhajirin ini menunjuk Abu Bakar, tetapi kaum Ansor menunjuk siapa ini? Sa'ad bin Ubaidah. Nah, kemudian perselisihan tersebut diselesaikan atau ditengahi oleh Umar bin Khattab sebagai penengahnya. Lalu Umar bin Khattab setelah memikir panjang, setelah mengemukakan beberapa argumentasi, beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian prestasi Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar. Oke, Mas Ali coba dibaca. Abu Bakar As-Siddiq dengan kebaikannya, tokoh pada masa lalu memiliki kejujuran. Untuk keluar dari masalah yang pelik zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika diajak oleh Nabi untuk mengimani Allah bermasalah dan Nabi Muhammad SAW langsung menggunakan dan mengimaninya
Dan pada peristiwa Isra Mi'raj ia menerima perjanjian Hudaybiyah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun. Ia diangkat sebagai khalifah oleh proses kompetisi yang sangat ketat antara dia dan saat itu. Oke, terima kasih. Jadi sifat-sifat beliau Abu Bakar As-Siddiq ini pemimpin pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Itu apa aja? Kebaikan, keberaniannya, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang cukup pelik ya. Keutamaan Abu Bakar ini juga ini dia tuh diajarkan Nabi untuk menemani Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW dan membenarkannya tanpa ragu. Gitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama berapa tahun? 2 tahun. Yang pertama tadi Abu Bakar. Selama berapa tahun beliau menjabat sebagai khalifah? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Beliau diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal. Pada latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin yang terjadi kekacauan antara kaum muslimin dan juga kaum Ansor. Itu kemudian Umar bin Khattab sebagai penengah, lalu Umar bin Khattab menunjuk beliau sebagai pemimpin pertama gitu. Kemudian ada juga nih prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Coba Mbak Nuri dibacakan. 1. Perbaikan sosial masyarakat. Ya. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang ketiga, memberantas nabi palsu. Yang keempat, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kelima, mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan. Ya, jadi prestasi-prestasi masa beliau waktu memimpin itu perbaikan sosial masyarakat pada masa itu ya. Masa kepemimpinannya, kemudian perluasan pengembangan wilayah Islam, kemudian memberantas nabi-nabi palsu gitu. Ada yang tahu apa aja nabi-nabi palsu? Saya lama. Iya, dan kemudian pengumuman ayat-ayat Al-Quran ini juga dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq juga. Beliau mendirikan Baitul Mal. Kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun. Ya, pada 23 Agustus 1934 Masehi. Sama kurang lebih beliau itu 15 hari terbaring karena sakit ya gitu. Kemudian beliau ini mewasiatkan agar Umar bin Khattab menggantikan sepeninggalnya beliau. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, coba Mbak Nada dibacakan. Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun, yaitu tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Kemudian prestasi-prestasi Umar bin Khattab coba dibaca bersama-sama. Nomor 1, Perluasan sampai ke Syria, Persia, dan Mesir. Kemudian yang kedua, membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi serta menunjuk seorang gubernur untuk memerintah pada wilayah provinsi tersebut. kemudian yang ketiga, Pembentukan dewan-dewan, misalnya Dewan Perbendaharaan Negara yang mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara. Dewan Militer membantu dan memelihara keamanan negara. ya terakhir keempat, Penetapan tahun Hijriah yaitu dimulai dari Hijrah Rasulullah. maaf ya ini hijrah. Oh, Penetapan tahun hijrah dimulai dari hijrah Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah. Ini beberapa prestasi Khulafaur Rasyidin ya. Ada juga dewan-dewan, dewan militer gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab ini wafat juga akibat ditusuk pada saat beliau sedang melakukan sholat oleh siapa itu? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Paham?
akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Utsman bin Affan orang pertama yang meyakini dan mengikuti ajaran agama Islam. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oke. Jadi Utsman bin Affan ini memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dan juga dermawan dan terhormat. Utsman bin Affan ini menjabat sebagai khalifah atau sebagai pemimpin setelah Umar bin Khattab selama berapa tahun? 12 tahun. Iya, dari 644 Masehi sampai 655 Masehi. Utsman bin Affan ini juga orang yang pertama kali yang meyakini dan mengikuti ajaran agama Islam. Oke, beliau ditunjuk sebagai khalifah, sebagai pemimpin itu semacam tim formatur ya yang dibentuk oleh khalifah sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian prestasi-prestasi. Yang pertama renovasi atau perluasan masjid di Nabawi di Madinah. Kemudian modifikasi mushaf Al-Qur'an. Ini juga mulai pembukaan Al-Qur'an ini juga mulai Utsmani ya. Ada kan Al-Qur'an yang Utsmani, siapa yang punya sih Al-Qur'an Utsmani? Ya itu ada. Kemudian pembentukan angkatan laut dan juga perluasan wilayah dakwah Islam. Kemudian yang terakhir prestasi Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Mbak Nuri silakan dibaca. Ali bin Abi Thalib orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sangat dekat. Ini tercermin dari perkataan beliau, "Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Seandainya Islam itu saya, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib." Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun, dari 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Jadi Ali bin Abi Thalib ini orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan Anak-anak. anak-anak. Tapi Utsman bin Affan apa? Orang yang pertama kali meyakini dan mengikuti ajaran agama Islam. Kalau beliau orang yang pertama kali dari golongan anak-anak masuk Islam ya. Ya. Kemudian prestasi-prestasi. Yang pertama apa? Mengganti pejabat yang bermasalah. Ya, jadi beliau ini mengganti pejabat-pejabat yang kurang efektif dan juga efisien gitu pada masa itu. Kemudian membenahi keuangan negara juga, Baitul Mal. Kemudian memajukan ilmu nahwu, dan yang keempat pembangunan kota Kufah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke, jadi apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari prestasi-prestasi beliau selama menjabat sebagai khalifah itu apa? Ada yang tahu? Oke, bijaksana. Kemudian tegas, kemudian Tanggung jawab. iya gitu ya. Dari apa ya, kesimpulan atau hikmah yang dapat kita ambil dari Khulafaur Rasyidin ini, kita juga bisa memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bisa meniru tuh intelektualnya tuh kayak apa sama menjadi khalifah gitu, semangat juangnya gimana untuk menjaga agama Islam gitu ya gitu. Oke, cukup ya gitu. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.